Memfokuskan dalam memfleksibilitaskan hubungan merupakan dasar utama membangun wujud kekristenan. Kenali dan temukan dalam membangun hubungan. Selamat mendengarkan. Itu poin keberapa tadi dia sampaikannya? 2 ya? Poin kedua toh? Profetik sekali saya. Asal nebak tahu saya. Iya. Memang begitulah saya. Ya. Yang pertama-tama saya akan masuk ke konsep ya. Bahwa ketahuilah Allah selalu bukan saja memberkati kepada area-area di mana hubungan telah pulih, tapi Allah bahkan memerintahkan berkat. Bukan memberkati kurang serem, tapi dia memerintahkan berkat gitu. Jadi nampaknya berkat nih kalau di lobi-lobi saja kadang-kadang kurang rada nekat-nekat sedikit. Maka Tuhan perlu perintahkan itu berkat. Alkitab berkata bahwa kalau engkau duduk diam dengan rukun. Ya kan, kalau rukun artinya hubungan terbangun, bagus, berkat diperintahkan gitu. Jadi berkat nggak bisa mengelak, berkat nggak bisa lari, berkat nggak bisa nongkrong di sorga. Tuhan bilangnya turun, kamu turun, berkat turun kamu semua tuh. Wing, hujani dengan berkat gitu. Mazmur 133 telah mengatakannya sejak semula bahwa Allah concern dengan hubungan. Allah sangat memberkati hubungan. Makanya jangan salahkan Tuhan pada saat berkat tersendat. Kalau hubungan-hubungan memang belum pulih. Oke, nah saya sudah singgung kemarin bahwa Allah sebenarnya mengajarkan kepada kita, bolehkah itu papan tulis di sini? Bisa tolong saya? Oke. Dua karya Allah yang terbesar diselesaikan Tuhan dengan memakai strategi hubungan. Jadi kalau kau tidak memakai strategi ini untuk apa saja, maka kau tidak akan berhasil atau sesukses Allah. Karena Allah memakai strategi hubungan untuk melakukan 2 proyek mega project yang paling penting. Yang pertama proyek penciptaan, yang kedua proyek penyelamatan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, dia tidak pakai apa-apa kecuali hubungan gitu. Dia sentuh manusia dengan tangannya. Waktu dia ciptakan alam ciptaan yang lain, dia ciptakan lewat perkataannya. Tapi waktu sampai kepada penciptaan manusia, dia pakai tangannya. Artinya lewat omong saja, nggak mungkin kita punya seorang anak rohani yang bagus. Ini kan bicara pembapaan toh. Jangan harap kau hanya ngomong saja di mimbar dan kau berharap ada pertumbuhan. Sorry to say, kau tidak akan melihat hasil. Tapi Alkitab berkata bahwa Allah menyentuh manusia dengan tangannya, membentuk manusia dengan tangannya. Oleh karena itu menurut saya, itu adalah strategi yang top banget dalam membentuk orang memang. Jangan pakai omong saja. Mimbar saja tidak cukup mendongkrak sebuah pertumbuhan rohani. Percayalah, hanya dengan menyentuh jarak dekat, membangun hubungan dengan jarak yang dekat itu memberikan pertumbuhan. Pemimpin yang main sembunyi saja di belakang mimbar, atau susah ditemui di hari-hari lain selain hari Minggu, adalah pemimpin yang mengalami susah payah dan menghasilkan anak-anak rohani dari rahim rohaninya. Oleh karena itu, membangun hubungan merupakan pilihan paling pas yang kita lihat waktu Allah menciptakan manusia. Yang kedua, setelah Allah menciptakan manusia gagal, dalam arti manusia gagal menjalankan apa yang Allah pikirkan, manusia jatuh dalam dosa, maka sejarah berjalan, dan Tuhan perlu menebus manusia kembali. Waktu menebus manusia, Tuhan juga memakai hubungan. Dia tidak berkata dari sorga, ini aku Yesus, datanglah kemari ke sorgaku. Tidak. Pasti tidak ada satu manusia pun yang datang ke sorga, karena manusia brengsek dan merasa tidak bisa.
Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Yang dilakukan oleh Tuhan, dia yang membangun hubungan ke arah manusia. Dia tidak menunggu manusia datang kepadanya. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih yang besar. Ini motifnya. Maka dia memberi dirinya. Memberi, ini bahasa kasih yang luar biasa. Kau bisa memberi tanpa kasih, tapi kau tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Oke, kau bisa memberi kere di pinggir jalan tanpa kau mesti empati dan mengasihi dia. Tapi mana mungkin kau bisa mengatakan mencintai istrimu tanpa kau memberi dirimu. Dan hal yang luar biasa adalah waktu Allah punya kasih yang besar dari sorga, dia hujani banjiri dunia dengan kasih, itu dinyatakan dengan pemberian dirinya. Dia tidak mengundang manusia datang ke surga yang mau selamat, tapi dia datang ke dunia, dia membalik pemikirannya. Dia datang membangun hubungan ke arah manusia. Dan tebak apa yang terjadi? Waktu dia bangun hubungan ke arah manusia, manusia diselamatkan. Waktu dia menciptakan pakai hubungan, maka waktu dia memulihkan manusia, dia pakai hubungan. Alangkah luar biasanya engkau melayani tanpa hubungan. Maaf, saya harus katakan, kau akan gagal. Dalam semua apa yang kau lakukan, kalau engkau tidak membangun semuanya di dalam based on relationship. Semua pelayananmu. Pernahkah engkau membaca satu ayat, top banget tuh ayat, dikatakan begini. Kalau engkau ada di depan mezbah, teringat masalahmu, urusan dengan saudaramu, Alkitab berkata, tinggalkan mezbahmu. Datang ke saudaramu, selesaikan urusanmu, setelah beres, kembali ke mezbah, baru melakukan apa saja yang harus kau lakukan di mezbah. Mezbah bicara penyembahan dan pelayanan. Bacalah perjanjian lama, kau akan tahu bahwa mezbah bicara penyembahan, pelayanan kepada Allah. Kita senang tak penyembahan? Kita senang tahu pelayanan. Katanya nih, suruh tinggalin dua ini. Kalau ada masalah dengan hubungan, boleh tinggalkan dua ini. Karena tidak ada gunanya memang. Ada di mezbah sementara hubungan rusak. Useless. Tidak ada gunanya. Usul saya, sebelum benahi pelayanan dan penyembahanmu, benahi hubunganmu. Hubungan ke arah Allah, hubungan ke arah gereja, dan empati kepada dunia yang terhilang. Pelayanan berbasiskan hubungan, tapi penyembahan berbasiskan hubungan. Bagaimana mungkin menyembah Allah tanpa keintiman? Inul bisa melakukannya. Menyanyi tanpa hubungan? Oh ya, sekarang mana mungkin penyembahan tanpa hubungan? Saya mau katakan kepada saudara, Jonathan Patiasina bisa mengajarnya lebih bagus dari saya, bahwa watershed issue dari penyembahan, isu dasar dari penyembahan adalah hubungan, intimacy. Saya setuju. Saya telah belajar banyak buku penyembahan. Apa sih inti penyembahan? Penyembahan itu bukan dung cek ngok ngek dus ceng itu. Penyembahan itu bukan kegiatan musikal. Kau salah kalau penyembahan itu kegiatan musikal. Penyembahan adalah ketaatan keseluruhan hidupmu kepada Allah. Pemberian seluruhnya hidupmu kepada Allah. Di dalam keintiman. Penyembahan adalah hubunganmu dengan Allah. Penyembahanmu adalah seluruh pemberian hidupmu dalam ketaatan kepada Allah. Oke. Penyembahan dilakukan lewat hubungan. Penginjilan. Mana mungkin penginjilan bisa sukses kalau menurut kita selalu penginjilan berarti proklamasi di lapangan. Yesus adalah Tuhan, kita door to door, katanya door to door evangelism. Siapa yang bilang? Yesus berkata kalau mau nginjil jangan pindah-pindah rumah. Lukas 10. Door to door penginjilan malah nggak alkitabiah. Karena Yesus berkata jangan pindah-pindah rumah. Kalau kau masuk satu rumah dan rumah itu menerimamu, masuklah, makanlah, hidup dengan mereka. Oh, penginjilan Yesus itu penginjilan gereja rumah banget. Iya, nggak boleh pindah-pindah rumah. Menurut saya penginjilan yang Yesus tawarkan adalah tinggal di rumah itu, bangun hubungan, makan, minum bersama mereka. Apa yang kita lihat? Penginjilan berbasiskan hubungan. Suksesnya penginjilan di dunia ini
manusia dibawa kepada Tuhan lewat ibadah raya hari Minggu hanya 13%. Lewat KKR lapangan manusia dibawa kepada Yesus hanya 5%. Kesembuhan ilahi hanya 5%. Retreat kaum muda hanya 4% membawa orang masuk ke Tuhan. Ini dia 16% lain-lain. Ini kenal Yesus karena digambar malaikat tengah malam. Buang, kamu manusia goblok, bertobat. Itu 16%. Atau misalnya tiba-tiba kita diinjili kucing kita, wah, bertobat. Ini yang lain-lain yang supranatural, yang tidak disangka-sangka, memang kasih karunia yang luar biasa. Tapi 13, 15, 16 tiba-tiba melejit dari situ, nggak ada angka tengah lagi, langsung 44%. 44% langsung melejit meninggalkan 16% adalah penginjilan berdasarkan persahabatan. Di seluruh dunia ini, separuh isi dunia ini, yang Kristen datang kepada Yesus bertobat itu karena hubungan. Jadi bagaimana penginjilan tanpa hubungan? Pengajaran. Kita ini salah kaprah. Pengajaran di gereja kok pakai keruso. Keruso itu proklamir, keruso itu khotbah. Makanya kalau di dalam gereja tidak cocok pakai kata khotbah. Karena kata khotbah keruso itu untuk orang di luar sana. Kalau di dalam gereja itu teaching. Teaching bahasa aslinya adalah dialek gitu. Dialek gitu artinya ngomong dengan berdialog. Membangun hubungan saat teaching. Maka perlunya pengajaran yang paling top itu dialog. Monolog tidak segalanya. Makanya mimbar pengaruhnya terhadap pertumbuhan gereja cuma 20%. Kenapa pendeta menganggap mimbar segala-galanya? Yang segala-galanya adalah tatkala engkau menemui jemaat, berkata-kata banyak, membagi hidup dengan mereka. Dialog gitu. Jadi mungkinkah pengajaran tanpa hubungan? Tidak mungkin. Terus kepemimpinan. Ini yang akan kita pelajari sebentar ini kan. Kepemimpinan tanpa hubungan? Itu organisasi dunia. Kepemimpinan rohani itu sangat-sangat menjalankan peito dan hupeiko kan. Oke. Peito adalah kepemimpinan yang membujuk, yang persuasi, bangun hubungan. Tapi juga hupeiko. Hupeiko adalah kepemimpinan yang berani diskusi yang serius. Kepemimpinan dijalankan dengan metode membangun hubungan. Lihat, semua praktek bergereja, dari penyembahan, dari penginjilan, dari pengajaran, dari kepemimpinan, semuanya syarat dengan hubungan. Maka, lenyapkan hubungan dari gereja dan kau memang tidak menjadi gereja. Karena ciri gereja adalah hubungan. Tinggalkan hubungan dan kau meninggalkan seluruh yang ada pada gereja. Nah, oleh karena itu saya percaya bahwa hubungan ini menjadi kunci buat pembapaan. Bagaimana kita bisa ngomong bapak kalau kita tidak membangun hubungan yang kuat? Oke? Nah, saya akan bagikan cepat saja tentang kualifikasi pemimpin Kristen yang ada dalam 1 Timotius 3. 1 Timotius 3. 1 Timotius 3 ayat yang kedua mulai. Dikatakan karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Ya ampun, bukankah semua itu hubungan? Ini syarat memilih penatua. Oh my God. Terus, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dapat mengurus jemaat Allah? Keluargamu hancur, kau mimpin jemaat? Nggak bisa, sudah. Karena tolak ukur pemimpin yang berhasil di jemaat adalah kalau dia berhasil memimpin keluarganya sendiri. Makanya pemimpin jemaat yang keluarganya hancur, dia tidak pandai bangun hubungan dengan istrinya, anak-anaknya terluka karena dia. Hei Bapak Pendeta, kau berhenti jadi pendeta. Saya mau katakan kepadamu dengan jelas bahwa tolak ukur keberhasilan mengurus jemaat adalah waktu kau berhasil membangun hubungan ke arah keluargamu.
Itu tolak ukur. Mari kita lihat lain lagi. Ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia mempunyai nama baik di luar jemaat. Tuh lihat, hubungan dia sama orang luar jemaat juga baik. Oh, pemimpin sama orang luar aja baik. Gimana? Masa tetanggamu ngerasani itu apa ya? Bicarain kamu diam-diam tetanggamu bahwa kau pendeta yang kuper, antik, menang sendiri. Pendeta apa itu? Gak dikenal baik namanya di luar jemaat. Artinya dia gagal bangun hubungan kepada society, kepada masyarakatnya. Agar jangan ia digugat orang dan jatuh dalam jerat iblis. Coba lihat lagi ayat 2. Karena itu penilik jemaat adalah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Ini tidak ada hubungan dengan poligami award. Menjijikkan sekali. Maaf saya harus katakan, masa orang istrinya makin banyak makin dapat award, dapat piala. Itu meskipun bukan gereja yang lakukan, tapi saya harus mencermati ini bisa menyerang gereja, kebenaran diselewengkan begitu. Oh, saya mau katakan kepada saudara bahwa mestinya pemimpin rohani, syarat bagi penilik jemaat, bapak gereja rumah harus suami dari satu istri. Itu artinya satu aja nggak habis-habis kok 3. Gitu maksudnya. Maksudnya membangun hubungan yang kuat. Oke. Kalau hubungan gagal, dia akan cenderung cari lagi. Oh, yang kedua gagal lagi, cari lagi. Tapi kalau satu udah top, bangun hubungan top, ya ampun. Satu saja itu luar biasa kalau kau sukses gitu. Kalau kau berhasil hubungan suami istri yang bagus, saya rasa nggak akan terpikir istri kedua atau istri ketiga. Kecuali memang kau punya roh poligami. Tapi percayalah kepada saya, di sini dikatakan dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Orang yang minderan, kuper, orang-orang yang antik, introvert, tidak suka memberi tumpangan di rumahnya. Tapi orang-orang yang suka memberi tumpangan kayak begini, jelas itu pasti dikenal orang pembangun hubungan. Iya dong, jangan nginep di rumahku, jangan. Oh, itu enggak ahli bangun hubungan dong. Tapi kalau silakan kau bisa nginap di rumah saya, itu pasti orang pembangun hubungan. Dia enggak merasa terancam dengan hadirnya orang lain. Pembangun hubungan ini hebat. Terus cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Tuh, ciri hamba Tuhan itu ramah. Makanya hamba Tuhan kalau sudah enggak ramah, bukan hamba Tuhan. Kadar hamba Tuhannya saudara tidak ditentukan seberapa angkernya wajah saudara, tapi malah seberapa menyenangkan wajah saudara. Saya kira itu. Ya, tidak pendamai itu, lihat pendamai loh. Berarti bangun hubungannya top itu, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Tuh lihat sama istri top, anak-anak segan dan hormat. Oh, lihat dulu kau sama anakmu gimana. Kalau kau gagal itu, kau memang tidak cocok jadi pemimpin. Karena pemimpin yang dipilih Allah, lihat kriterianya adalah manusia, pembangun hubungan. Oke? Nah, semua kualifikasi itu adalah quality dalam building relationship. Nah, ada hal-hal yang menjadi akibat dari hubungan itu sendiri. Dan saudara harus tahu, walaupun akibat itu tidak bisa cepat kita lihat, tetapi yang jelas itu kita akan mengalami akibat-akibat dari hubungan. Itu sebuah proses memang, nggak sekali waktu memang, tapi itu sebuah proses. Oke? Yang pertama, hubungan menghasilkan otoritas. Itu yang pertama. Banyak bapak-bapak, ini kan kita bicara pembapaan. Banyak bapak-bapak yang dihargai anaknya bukan karena otoritas di dalam, hanya angkernya yang di luar, makanya anaknya takut dan menghargai dia. Tapi otoritas wibawa yang sejati ada wibawa dari dalam. Makanya hubungan yang bagus menghasilkan otoritas, itu penting. Nah, cepat tidur, jangan mainan komputer terus, tidur. Ini sudah jam 10, bapaknya marah. Anaknya tutup pintu kamar, bapaknya
hilang, main komputer lagi. Gitu. Pas main komputer, tiba-tiba handphone berdering. Halo say. Pacarnya yang telepon. Kirain udah tidur, kok belum tidur? Tidur dong. Sorry, aku masih selesaiin tugas-tugas. Ya deh, aku tidur. Pet, lampu mati semua, komputer pet, mati semua. Langsung gelap gulita dan tidur. Sebentar kemudian tenang, tidur dia. Waktu papanya ngomong, tidak ada yang mengguncangkan hatinya. Waktu pacarnya yang ngomong, cepet sekali reaksinya. Cinta, kunci otoritas. Saya kira sejak kita mengenal cewek kita, itu memang terjadi pergeseran otoritas dalam rumah tangga. Kalau ada orang lain yang sebengis apapun, mengaku jenderal sekalipun, datang dan berkata, Wing, ganti jaketmu hitam, aku tidak suka kau pakai jaket hitam, aku suka kau jaket merah. Ya orang mau apa, ngomong apa. Presiden pun datang ke saya suruh ganti jaket merah, saya akan mikir 2 kali, 3 kali dong. Saya suka hitam kok. Ya kan? Apa saja, dia tidak bangun hubungan ke saya. Tapi kalau istriku yang ngomong, Koko, kamu kalau jaket hitam jelek deh, ganti merah dong. Langsung saat itu, saya bakar semua pakaian hitam saya. Saya ganti semua merah, semua. Oh iya, kenapa? Hubungan kunci otoritas, betul? Oh iya, kalau kau punya hubungan dengan seseorang itu bahkan bisa mengendalikanmu. Tapi isu pembapaan kan bukan kendali dan mengendalikan. Tapi isu pembapaan adalah bagaimana pembapaan dijalankan dengan otoritas yang benar, yang lahir karena hubungan. Makanya jangan main perintah saja sama anak-anak rohanimu, bangun hubungan enggak? Lihat, banyak orang menjalankan otoritasnya tanpa hubungan. Ketemu aja seminggu sekali, masih main perintah. Kenapa gagal? Kenapa gitu? Kau telat. Aku kan udah bilang Rebo masih selesai. Kenapa Minggu baru selesai? Apa? Tegur, ditegur keras orang terluka karena tidak bangun hubungan. Tapi kalau saya bangun hubungan, saya tegur dia nggak terluka kan? Karena ada hubungan. Hah? Coba kalau berani tegur tuh lurah Kedayon. Besok kau masuk hotel Prodeo itu sudah pasti sudah. Tak bisa. Tapi kau bisa tegur Kowing. Karena kita punya hubungan dan mulai terjadi hubungan di antara kita meskipun nggak terlalu dekat, tapi lebih menyenangkan Anda menegur saya daripada Pak Lurah Kedayon. Karena punya hubungan. Banyak pemimpin main tegur saja, tidak membangun hubungan. Dia akan gagal. Oke? Maka dari itu Tuhan ngomong sama kita apa saja kita nggak kecewa. Dia telah memberikan hidupnya dan dirinya buat kita. Itu dia. Makanya saya yakin bahwa kunci hubungan merupakan kunci otoritas, menghasilkan otoritas. Kenapa anak muda sekarang memberontak? Karena yang tua-tua memang sengaja menciptakan generation gap, jurang generasi. Yang tua-tua nggak mau bangun hubungan, yang orang muda-muda jadi kurang ajar juga. Hubungan terputus, makanya sekarang orang tua lihat, bahkan pendeta-pendeta senior kehilangan anak-anak mudanya. Lihat sekarang kebaktian anak-anak muda protol semua. Begitu pendetanya arogan dikit, langsung anak muda hilang dari gereja. Ini terjadi generation gap. Tahu tidak? Di seluruh Indonesia kami meneliti, ini berdasarkan pertemuan kami dengan beberapa pemimpin gereja anak muda gede-gede di Indonesia. Mereka menyatakan 2 tahun terakhir ini terjadi penurunan pelayanan anak muda di seluruh Indonesia. Itu kuantitas dan kualitas, menurun drastis. Saya juga heran, 2 tahun terakhir ini penurunan. Itu di gereja-gereja gede. Apa yang perlu kita koreksi? Yang kita koreksi adalah terjadi generation gap. Ada kesenjangan kepemimpinan yang luar biasa. Orang yang dipimpin dan orang yang memimpin semakin jauh. Banyak pemimpin tidak jadi bapak. Dengarkan saya baik-baik. Bapak biasanya memimpin, tapi pemimpin belum tentu bapak. Halo? Iya? Yakin? Iya. Oleh karena itu jadilah pemimpin yang benar-benar membangun otoritas dari hubungan. Yang kedua, hubungan itu menyembuhkan. Kenapa anak-anak rohani kita terluka? Karena kita tidak tahu ini.
Hubungan itu menyembuhkan. Tadi yang pertama, bagaimana mungkin kita memimpin dan anak-anak rohani kita membiarkan kita menjalankan otoritas kita untuk memimpin mereka. Bagaimana itu bisa terjadi kalau tidak ada hubungan? Jadi supaya bapak itu bisa menjalankan otoritasnya dengan baik, menolong anaknya, menegur anaknya, mengarahkan anaknya, memimpin anaknya ke arah masa depan, bapak harus membangun hubungan. Itu otoritas untuk menjalankan pembapaan. Yang kedua tadi, hubungan itu menyembuhkan. Oke? Nah, mari kita lihat. Yakobus. Saya hanya melengkapi yang Jonathan tadi. Bagian hubungan sekira penting. Yakobus pasal 5. Ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada dua kata saling. Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kenapa banyak orang sakit? Kenapa banyak komunitas sakit? Karena bapaknya tidak bangun hubungan. Alkitab berkata, supaya kamu sembuh. Kenapa komunitas sakit? Bapaknya tidak jago membangun hubungan. Bapak sebuah komunitas mesti ahli membangun hubungan. Kalau tidak, komunitas sakit. Lihat, komunitas yang sakit itu dibuktikan dengan dua hal. Tidak saling mengaku dosa dan tidak saling mendoakan. Oke. Saling mendoakan itu kita sudah lakukan mungkin. Tapi saling ngaku dosa, mana mungkin saling ngaku dosa tanpa hubungan dekat? Ayo, saling mendoakan bisa nggak hubungan tidak dekat? Bisa aja, saling doakan kita sering lakukan. Wong kita baru kenal orang ini hari ini saja di ruangan ini. Kita bisa saling mendoakan kok. Tapi saling ngaku dosa? Tidak bisa. Saling ngaku? Mana mungkin saling ngaku dosa sama orang asing. Mau kau besok ke pasar Kopeng situ? Saudara-saudara, saya manusia laknat yang berdosa. Jujur, saya telah berzina dalam hati saya yang pertama-tama. Kemudian saya punya istri 3. Wah, kau bisa ngaku dosa di sepanjang jalan di sana? Siapa mereka? Kita akan ragu mengaku dosa sama orang yang tidak punya hubungan sama kita. Tapi kalau orang-orang yang kita sangat sayangin, kita dekat dengan dia, oh gampang untuk ngaku dosa karena hubungan dekat. Jadi saling mendoakan sudah, tapi saling ngaku dosa nggak terjadi karena hubungan nggak dekat, komunitas tetap sakit. Makanya saya percaya bahwa membangun hubungan itu kunci kesembuhan juga. Karena saling, ngaku dosa itu pakai kata saling di Alkitabmu. Dan mendoakan juga pakai kata saling. Di seluruh perjanjian baru ada 30 sampai 50 kata saling. Versinya mana nggak jelas. Saya menemukan 30 kata saling dalam perjanjian baru. Makanya kalau ditanya, apa kultur kekristenan? Gampang jawabnya. Budaya kekristenan adalah budaya saling. It's other culture. Budaya saling. Apakah saling itu bisa satu orang tanpa hubungan? Tembok. Mari kita saling. Iki wong edan pasti. Kita butuh orang lain untuk saling, amen. Kita butuh kedekatan untuk saling, amen. Oke, komunitas kalau mau sembuh, adopsilah kultur komunitas. Kultur gereja adalah kultur saling. Dan saling berarti membangun hubungan. Oh, selamat tidak kau tinggal dalam kultur gereja yang sejati. Selamat datang kepada kegagalan dan bertumbuh dalam komunitas. Dan ingatlah kau tetap sakit. Wow. Makanya anak-anak kita akan sembuh saat kita membangun hubungan ke arah mereka. Kadang-kadang anak-anak kita punya pemikiran yang jelek tentang kita. Kita ini dibicarain di belakang. Tapi begitu kita datang, nah apa kabar?
Apa yang bisa saya bantu? Langsung cair tuh hubungan. Kadang prasangka nih lumer semua karena hubungan baik, betul? Pernah nggak kamu bicarain seorang hamba Tuhan, mencacat namanya di depan orang, terus waktu kau ketemu hamba Tuhan itu, dan kau hidup 3 harian pendeta itu, dan rasanya tidak seperti apa yang orang katakan, prasangkamu hancur, betul? Penyebab perpecahan 80% lebih itu prasangka. Data valid yang mengakibatkan perpecahan hanya 20% mungkin. Tapi 80% penyebab perpecahan prasangka. Tapi prasangka hancur karena hubungan. Bangun hubungan dong. Pantes bapak sama anak prasangka terus. Kenapa? Enggak ada hubungan. Tetap sakit. ICU. Banyak hubungan-hubungan yang mesti masuk kotak. Saya rasa ini waktunya kita sungguh-sungguh punya kualifikasi pemimpin bapak yang membangun hubungan. Oke. Yang berikutnya, hubungan itu mengimpartasi. Yang pertama, hubungan itu menghasilkan otoritas. Yang kedua, hubungan itu menyembuhkan. Yang ketiga, hubungan itu mengimpartasi. Murid-muridnya Yesus jadi top setelah Yesus dari jarak dekat membangun hubungan ke arah murid-murid dan mengimpartasi. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes 1. Kenapa rasul-rasul itu hebat-hebat? Sejak awal disentuh dengan hubungan. Ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya ampun, mana mungkin aku meraba Tuhan Yesus dari jarak 500 meter, itu paranormal. Tapi ini lihat, melihat Yesus dari jarak dekat, meraba menyentuh Yesus dari jarak dekat. Ini murid-murid ini disebut judul perikopnya apa? Kesaksian Rasul tentang Yesus. Ayat 2, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat? Apa yang telah kami dengar? Kami beritakan kepada kamu. Luar biasa. Mereka telah mendengar, melihat, meraba. Dari jarak dekat Yesus mengimpartasi. Makanya muncul Yohanes yang hebat seperti ini. Rasul kasih. Munculnya rasul kasih karena sentuhan Yesus dari jarak dekat. Hubungan memang mengimpartasi dan memindahkan. Coba lihat kemari. Saya sekarang percaya bahwa metode mengimpartasi yang terbaik itu hubungan. Dulu saya berpikir mengimpartasi adalah inilah impartation night, malam impartasi. Ayo semua kumpul di kelas, di gedung. Berkhotbah, saya mau impartasi sekarang. Ayo maju ke depan, maju ke depan semua, terus tumpang tangan ya. Kita letakkan tangan kita di jidat masing-masing orang. Dong 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 dong, selesai amin. Senang, terimpartasi. Tapi impartasi yang paling top, memindahkan hidup kita kepada orang lain lewat hubungan, itu sudah paling top. Amen. Kalau doa ke depan itu terus ditumpang tangan, kamu meler dari mata, hidung, telinga meler semua itu impartasinya itu mungkin urapan pindah. Oke? Tapi hidup yang pindah itu hanya lewat hubungan. Saya ulangi, kalau urapan dari jidatmu ke jidat orang, pindahkan lewat tumpang tangan. Tapi kalau hidup tidak bisa dipindahkan dengan tumpang tangan. Kehidupan dipindahkan lewat bangun hubungan. Amen. Jadi kau nggak bisa memindahkan hidupmu lewat kebaktian satu kali di malam impartasi. Ya ampun, nggak bisa impartasi yang sesungguhnya kehidupan. Elisa disuruh mengikuti Elia supaya urapannya Elia semuanya pindah ke Elisa. Caranya Elisa mesti nguntit Elia kemana Elia pergi. Dari jarak dekat
Dan Elisa harus nanti dalam keadaan mata melek saat Elia naik ke surga. Karena kalau Elisa merem, maka jubahnya Elia tidak jatuh ke dia. Jadi dia melek terus, luar biasa. Dia kuntit Elia di 4 kota. Kuntit, masuk Gilgal, terus Yordan, kuntit. Di 4 kota ini dikuntit. Elisa 24 jam buka mata. Kerjaannya cuman gitu, kayaknya ringan, tapi susah. Bisa melek 24 jam nantikan urapan? Wah, itu kalau bangun hubungan tidak jarak dekat, gimana? Pas Elisa makan, dia rela nggak berkedip lihat Elia makan. Pas Elia mandi mending. Pas Elia ke WC, coba dia amati terus. Karena kalau dia terpejam, maka dia kehilangan. Kalau pas saat Elia diangkat pas di WC, dia kehilangan itu kalau dia tidak menatap. Elisa udah ngorok-ngorok, Elisa ambil batang korek api, ganjel. Sementara itu dia berjuang terus menantikan urapan. Suatu ketika membangun hubungan dengan begitu dekat, dengan kesabaran, ketekunan nempel ke Elia, pusat urapan itu. Begitu Elia naik, Elisa pas melek menantikan itu, bang, mentol jatuh, jubah itu jatuh, benar-benar 2 kali lipat milik Elisa. Sepanjang hidupnya Elia melakukan mujizat 9 kali, tapi sepanjang hidup Elisa melakukan mujizat 18 kali, persis 2 kali lipatnya, hitungan. Coba dihitung, persis 2 kali lipat urapan, 2 kali lipat jumlah mujizat. Tahu banget. Tapi kenapa? Karena Elisa membangun hubungan dekat ke Elia. Hebat. Bagaimana mungkin Yosua bisa menjadi pemimpin? 40 tahun lihat Musa. Begitu Musa atret dari kepemimpinan, Yosua sudah tahu apa yang dia lakukan. Waktu Musa ketemu Laut Merah, Yosua lihat bagaimana cara belah laut. Makanya waktu sungai Yordan menghadang Yosua, nggak ada Musa, nggak masalah, sudah terimpartasi soal belah-membelah. Begitu lihat sungai Yordan, Musa kedangkan tongkat, tapi Yosua punya tim yang lebih canggih dan pewahyuan yang lebih segar. Dia belah sungai Yordan dengan rombongan keimamatan. Batu-batu diletakkan di situ. Wow, sungai Yordan terbelah. Oh my God, apa yang dilakukan Musa, Yosua lakukan, terimpartasi 40 tahun bersama-sama. Makanya jangan harap kehidupan kita bisa pindah. Apa saja dalam hidup ini memindahkan sesuatu lewat hubungan paling canggih. Makanya percayalah, tidak ada pembapaan menghasilkan murid-murid dan anak-anak rohani dengan kecepatan yang semestinya. Tanpa membangun hubungan, tidak mungkin. Oke? Nah, saya lihat bahwa hal yang keempat, yaitu hubungan itu menolong untuk hidup kudus. Nah, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 yang terakhir. Ada hal yang agak aneh di sini. Ibrani 12, ketemu? Coba lihat ayat 14. Berusahalah hidup damai. Bukankah itu bangun hubungan? Betul? Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Tapi nasihat keduanya kayaknya nggak nyambung. Dan kejarlah kekudusan. Dijadikan satu ayat ini. Sebab tanpa kekudusan orang tidak melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Nih, kepahitan tumbuh karena kegagalan bangun hubungan, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Oke, lihat. Dikatakan bahwa Alkitab menasihatkan kita untuk mengejar kekudusan, tapi juga hidup damai. Damai, kudus.
Tapi di ayat bawahnya dikatakan pahit, tidak mengampuni, itu definisi pahit. Pahit atau hubungan rusak, tidak damai, itu versus. Yang pahit pasti akan menimbulkan kecemaran dan kerusuhan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, yang pahit akan dinajiskan atau dibuat tidak kudus. Dinajiskan. Wah, itu bahasanya lebih top. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini. And by this many become defiled. Mencemarkan banyak orang itu artinya dinajiskan. Orang banyak dinajiskan. Lihat, hidup tidak kudus terjadi kalau pahit. Orang banyak dinajiskan. Makanya pemimpin yang pahit, wah itu membuat tidak kudus orang yang dipimpin. Tapi pemimpin yang hidup kudus, suka membangun hubungan, itu pemimpin yang anti kecemaran dan kerusuhan. Makanya hati-hati. Yang orang-orang yang enggak membangun hubungan, mudah pahit. Mereka tidak akan lihat Tuhan katanya kan. Alkitab berkata, barang siapa tidak mengampuni, aku tidak akan mengampuni. Wah, itu ngeri itu. Jadi kalau hubungan macet karena tidak mengampuni itu pahit, maka Tuhan tidak mengampuni. Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ampunilah kami sama seperti kami sudah mengampuni. Jadi mau diampuni? Iya, asal kau sudah mengampuni. Waktu hubungan pulih, sudah mengampuni, baru pengampunan datang kepadamu. Nah, saya melihat bahwa orang-orang yang tidak pandai membangun hubungan terus jadi bapak, orang banyak dinajiskan. Gampang pahit, bangun hubungan gagal terus karena pahit. Saya jadi pemimpin sekarang ini karena hasil saya menggeser pemimpin yang lama. Saya terpaksa memimpin di sini karena di rumah saya dipimpin istri saya. Lah, yang begitu-begitu terjadi. Ini gagal bangun hubungan dan pahit. Itu anak-anak itu dinajiskan, be defiled. Dinajiskan semua. Makanya pemimpin yang tidak ahli bangun hubungan itu hanya menajiskan yang dipimpin. Dalam banyak hal, kecemaran, kerusuhan akan muncul. Lihat saja, pemimpin yang otoriter, yang tidak dekat sama yang dipimpin, lihat. Mesti melukai banyak orang. Banyak orang dinajiskan hatinya. Lihat, kita yang suka main perintah, tapi tidak ramah. Lihat, anak-anak kita jadi pemberontak semua. Heran, ini loh muncul kerusuhan, pemberontakan. Anak-anak kita nih tiba-tiba bisa tidak nurut kita. Padahal kita sudah sangat keras. Nah ini, kita samakan tegas dan keras. Keras termasuk tegas. Tapi tegas belum tentu keras. Saya bisa sangat tegas tapi tidak keras. Saya kira kau harus bertobat. Kalau kau menjalani cara seperti ini. Nah, saya bisa ngomong tegas banget. Kau harus selesaikan ini. Tidak baik kau teruskan. Aku telah mendoakanmu begitu lama. Dan aku menanti pertobatanmu. Saya menantangmu untuk didisiplin. Bagaimana? Asik kan? Aku tegas loh ini. Tapi nggak keras. Kalau keras dan tegasnya gini. Goblok kamu. Gitu. Sekian lamanya aku. Keras itu. Pemimpin yang katanya bapak tapi keras. Nah nih, ini dulunya dia pahit. Maka kalau dia nggak cepat latihan bangun hubungan dan selesai dari konflik masa lalunya, kepahitannya sembuh, dia selalu membuat pemberontakan di bawah rusuh dan cemar, dinajiskan, be defiled. Jadilah pemimpin yang ahli bangun hubungan. Oke, jadi pembapaan, pelayanan, penginjilan, penyembahan, semuanya akan gagal tanpa hubungan. Itu prinsip pertama. Kedua, ingatlah betapa pentingnya hubungan sampai Tuhan memberitahu kita. Hubungan itu menyembuhkan. Hubungan itu mengimpartasi. Terus, hubungan itu menghasilkan otoritas. Terus, hubungan itu menolong hidup kudus. Nah, itu yang saya bagikan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada waktu untuk bertanya. Saya hanya melengkapi yang Joe katakan.
agak susah. Iya. Terus sekarang kan selain gereja gedung ada FA atau komsel. Iya. Melalui FA itu komsel kan kita bisa menjalin hubungan. Terus apa perbedaan gereja rumah dengan FA dan komsel itu? Terima kasih. Ada 13 perbedaan FA-mu dan gereja rumah. Bukunya ada di depan, bisa dibeli, baca bab 3. Tetapi satu hal dari 13 itu yang paling mengerikan adalah kendali. Gereja rumah, setiap rumah itu unit itself. Unit tersendiri. Ada bapak dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan menjalin interdependensi dengan seluruh rumah di kota itu. Tanpa satu rumah mengendalikan rumah lain. Tapi ketergantungan satu rumah dengan rumah yang lain tanpa kendali. Tapi tapi sel group, semua sel group di bawah kendali kantor pusat. Kantor pusatlah yang menentukan mana arah sel, mau kemana FA-mu, bukan ditentukan Tuhan bicara sama kau sebagai pemimpin FA, tapi ditentukan direktur kantor pusat. Nah kantor pusatlah yang mengendalikan, bahkan di satu kota, nggak usah disebut namanya, kau tahu itu, ini gereja besar, gereja sel besar, itu sampai khotbahnya pendeta itu harus dikhotbahkan di sel-sel, dengan cara khotbahnya diketik tiap Sabtu, nanti khotbah ini di fax atau di email ke semua pemimpin, dan semua di FA harus khotbah yang sama, dengan ilustrasi yang sama, dengan ayat yang sama. Jadi tidak memberikan peluang Roh Kudus ngomong lain di FA. Dia mencoba menyamakan bahwa semua kebutuhan FA sak kota sama. Padahal tidak. Roh Kudus bisa bicara lain di FA-mu dan FA saya. Nah kendali adalah isu yang dihancurkan di gereja rumah. Isu kendali, controlling spirit. Ingat, serangan kepada gereja gedung saya kira adalah roh kontrol. Karena berpikir kalau tidak dikontrol semuanya berantakan. Siapa yang nyuruh kontrol? Yesus yang kendalikan hidup kita. Oke? Kalau ada bapak di dalam rumah, kita bukan dikendalikan, kita menghormati dia. Itu atas hubungan bapak anak, bukan pemimpin dan karyawan. Nah, jebakan gereja tradisional adalah pemimpin saya dan saya karyawan. Dia enggak pernah hubungan sama saya, bagi hidup aja enggak pernah kok bilang, "Hei, kamu begitu, kamu begini, kamu begini, kamu enggak ada hubungan, main perintah saja." Itu kelemahan tradisional karena kendali. Tapi kalau di rumah, saya menyuruhmu karena saya bapakmu. Saya mengayomimu, memberikan rasa aman. Lain. Isu kendali memang hal yang luar biasa saya kira. Nah, ada 13 perbedaan tentang hal itu, kok bisa baca di buku itu ya. Tapi salah satu isu memang kendali. Menurut saya, semakin manusia otoritasnya besar, semakin jadi Tuhan. Betul? Makanya makin kekuasaan meningkat, makin kendali, keinginan mengendalikan lebih besar. Itu manusia di seluruh dunia. Kalau gerejamu pas 15 orang, tapi kalau pas jemaatmu 15.000, kau butuh kekuatan kendali yang lebih. Semakin jadi Tuhan, saat yang dikendalikan makin besar dan banyak. Isu kendali. Oke? Makanya capek mencoba mengendalikan hal yang besar. Iya, Pak. Terakhir pertanyaan. Salah satu dari hubungan itu kan terbuka ya. Iya. Seberapa jauh terbukanya gitu? Apakah saya mesti kasih tahu dosa kejahatan saya sama dia, terus apa nggak nimbulin ekses gitu efek? Iya, ada peringkat-peringkat dong Pak. Seperti orang pacaran, keterbukaan level rendah itu adalah duniaku, duniamu. Nanti kau sudah sukses, masuk pikiranmu, pikiranku. Masuk lagi perasaanmu, perasaanku. Nah, itu sudah jauh lebih dalam. Makanya senyampang meningkatnya intensitas hubungan, maka meningkat juga intensitas keterbukaan. Oke? Kalau saya sama Pak Agus, saya terbuka sejauh apa dibanding saya sama Jonathan Patiasina? Oh lain. Kenapa? Intensitas hubungan. Tapi Pak Agus dibanding teman-teman di sini yang saya nggak kenal, saya lebih terbuka sama Pak Agus dong. Karena kita punya hubungan sebelum ini. Oh jelas itu Pak. Tapi terbukalah dengan hikmat tentunya, oke? Tapi ingatlah, prinsipnya tetap openness spirit.
Itu penting. Itu atmosfer yang buat komunitas sembuh. Kenapa komunitas sakit? Ketiadaan saling. Pengakuan dosa dan saling mendoakan tadi merupakan kunci komunitas yang sakit jadi sembuh. Nah, intinya adalah senyampang dengan meningkatnya intensitas hubungan, meningkat juga intensitas keterbukaan. Nah, tetapi saya kira temukan sebuah koinonia di mana pengakuan dosa memang bisa terjadi di koinonia, ya. Koinonia itu bukan ini pintu kecil, terus dibuka pintunya, terus kita ngaku dosa lewat jendela itu. Dari dalam ada suara, ya apa dosamu? Bukan begitu. Nah, koinonia itu adalah namanya koinonia. Koinonia itu persekutuan di mana kita ketemu orang-orang yang bisa berkoinonia. Bahasa sekarang koinonia adalah saling memasuki. Kata koinonia itu digambarkan begini. Kamu pernah punya kayu begini enggak? Ini kayu ini kalau didekatkan, ini kalau tukang kayu mesti tahu. Ini didekatkan ke sana, menonjolnya sini masuk ke sana, menonjolnya ini masuk ke sini, jadinya nanti begini. Jadinya begini kan? Tuh. Ngerti? Gimana sih ini? Gini. Iya kan? Iya gini kah? Iya. Ini kekurangannya ini ditutupi, ini kekurangan ditutupi. Nah, inilah koinonia, saling memasuki. Itu bahasa asli koinonia. Jadi waktu kau ketemu orang yang saling memasuki, wah pengakuan dosa terjadi dan kesembuhan untuk komunitas terjadi. Nah, biasanya koinonia tidak banyak-banyak. Budaya gereja mula-mula menurut sejarah, mereka menganggap koinonia itu rasanya seperti sorga. Kalau kau baca buku sejarah, maka sejarah mencatat begini, kami ada di sorga yang terletak di dunia. Wah, itu orang gereja mula-mula ngomongnya begitu. Tapi dikeluarkan dari koinonia, seperti di neraka gitu. Jadi mereka menganggap dipecat dari koinonia itu seperti neraka. Kalau sekarang enggak, orang dikeluarin dari kelompok kecil, kelompok sel, FA, gereja rumah gitu, asik, bebas tugas, dikeluarin, syukur. Malah senang. Zaman dulu dipecat dari komunitas kecil itu hukuman. Makanya diterima di komunitas itu dari tahun 50 Masehi sampai 100 Masehi, selama 50 tahun paruh kedua gereja mula-mula, abad pertama paruh kedua, itu dikatakan setiap diterima di koinonia itu seperti masuk surga yang terletak di dunia. Makanya mereka sembuh terus. Kenapa? Karena saling memasuki, pengakuan dosa dan saling mendoakan terjadi kuat. Karena dulu aniaya terjadi sangat parah, maka gereja mula-mula sekitar tahun-tahun lepas dari tahun 60-an Masehi, mereka punya diaken yang disebut diaken tukang pukul. Ini khusus menjaga komunitas supaya tidak kemasukan orang-orang asing menjadi pengkhianat. Nah, waktu aniaya datang, ternyata banyak mata-mata orang Romawi yang menyaru sebagai gereja. Meskipun tidak tahu bahasa sandinya, bisa nyusup. Pengkhianat-pengkhianat juga muncul dari dalam. Nah, mereka ini nggak ada yang memfilter. Maka akhirnya diangkatlah beberapa diaken yang katanya badannya gede-gede. Punya ketajaman discernment, membedakan yang mana anak Tuhan, yang mana tidak. Profetik, diaken profetik. Begitu masuk rasanya bukan anak Tuhan, langsung diinterogasi. Itu biasa terjadi di luar pintu kuburan Kristen katakombe, dicegat. Kamu bukan anak Tuhan, kami melarangmu. Itu diaken tukang pukul itu. Kenapa? Karena di dalam udah sorga. Kalau kemasukan pengkhianat jadi neraka. Karena hancur semua, aniaya datang masuk ke sana. Loh, bayangkan koinonia itu dijaga sama mereka. Buat mereka koinonia itu segalanya. Loh, kalau mereka mengalami, kenapa kita tidak mengalami? Komunitasmu harus sembuh. Amen. Bangun hubungan. Saya selesai. Ya. Terakhir.
Iya, menarik ini Pak materinya. Saya masih ingin komentar sedikit Pak tentang gereja rumah. Memang munculnya gereja rumah sekarang sudah ada di beberapa tempat. Semua itu dibuat dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelayanan terhadap warga jemaat kita. Cukup menarik juga Pak. Dan mungkin Pak Wing sudah punya prediksi ke depan. Suatu ketika begitu banyak orang nanti tertarik ke sana. Suatu ketika mungkin saja banyak orang tertarik ke sistem gereja rumah yang dilakukan. Nah, kira-kira prediksi Pak bagaimana nantinya ada semacam hubungan antara gereja-gereja gedung dengan gereja rumah ini bagaimana Pak? Akibatnya bagaimana itu nanti Pak? Apakah tidak menimbulkan akibat yang negatif antara para pemimpin gereja rumah, para pemimpin gereja gedung, karena memang sepertinya terjadi persaingan antara gereja gedung dan gereja rumah. Nah, terjadi lagi perpecahan di dalam gereja-gereja kita. Ini mungkin itu sudah prediksi ke depan, Pak Wing punya pikiran ke depan, kira bagaimana itu Pak? Makasih. Saya boleh berbeda prinsip dengan gereja gedung, tapi tidak membuat saya pahit atau saya kehilangan hubungan dengan mereka. Tidak tahu gereja rumah yang lain Pak. Saya tidak bisa mewakili teman-teman gereja rumah dari seluruh Indonesia. Tapi dari hati saya yang paling dalam, saya tetap menciumi dan memeluk teman-teman saya dari gereja gedung. Bahkan di tim kami sendiri, ada yang masih gereja gedung Pak. Pak, doktrin yang berbeda gak bisa menghancurkan kasih sayang kami. Bapak harus ingat, isi kepala boleh beda, tapi hati yang disatukan dengan darah yang sama, tidak akan bisa dibatalkan oleh siapa saja. Oke, prinsip boleh berbeda, pergerakan boleh lain. Nah, saya merasa bahwa inilah waktunya justru baik gereja gedung terbuka, baik gereja rumah terbuka untuk membangun. Iya, sekali lagi saya tidak alergi. Kalau saya menyerang gereja gedung kan bukan orangnya Pak. Kita kan dikelabui sistem yang salah sudah 16 abad. Ya saya serang Pak, wong udah 16 abad menjadi budaya kok. Masa dielus-elus, bertobat ya, bertobat. Loh, kalau udah 16 abad salah itu dicitak. Sistemnya Pak, orangnya Pak, teman-teman saya semua kok gereja gedung. Saya mencintai mereka dan mereka bangun hubungan sama saya, mereka nggak alergi. Iya Pak, benar Pak. Saya setuju penjelasan Pak Wing. Cuma ini kita punya prediksi ke depan Pak. Ya, mungkin itu pikiran Pak Wing, belum tentu dengan yang lain juga seperti begitu. Kita harapkan mudah-mudahan tetap terbangun koinonia kita yang baik, baik pimpin gedung maupun pimpin gereja rumah, sehingga kita tetap berjalan bersama sebagai gereja. Harapan kita sama. Iya, Walau itu, Pak. itu terjadi Makasih. Pak. Ya. Syukur, saya berdoa juga. Siapa yang tidak mau semuanya baik? Harapan saya dan mimpi saya sih, semua orang sadar kepada apa yang paling yang Allah lakukan paling kini, supaya orang sadar. Tapi kalau tidak sadar juga, selama kita sama-sama punya Yesus, kau bukan musuh saya. Wong Yesus saja berkata, Yesus itu ada orang yang menyembuhkan orang sakit juga demi namamu. Enggak apa-apa. Kalau dia masih sebut namaku, dia di pihak kita, enggak apa-apa gitu. Doktrin yang berbeda, pemahaman yang berbeda, interpretasi yang berbeda firman Allah tidak menjadikan kita bermusuhan. Saya harap semua Anda punya mental membangun hubungan. Amin. Beda pandangan, tapi kita ada di sorga yang sama, ditebus dengan darah yang sama oleh Tuhan hebat yang sama. Amin. Itu. Nah, ini makanya karena saya bukan corong. Kalau saya presiden RI, Pak. Kalau saya presiden RI, saya akan berkata, malam ini saya umumkan, seluruh stasiun televisi Indonesia akan memuat wajah saya dan berkata, hai gereja rumah, jangan sombong kau. Kalau saya presiden RI, tapi apalah saya hanya Cornelius Wing biasa. Suara saya bisa didengar hanya di kelas ini saja Pak. Makanya saya hanya bisa menghimbau kepada wajah-wajah yang seperti ini Pak, malam hari ini ya. Termasuk Bapak saya menghimbau, apakah Bapak berdiri di pihak doktrin yang mana? Pak, kita berdiri dengan darah yang sama, di sorga yang sama, percaya kepada Tuhan yang sama. Itu membuat kesatuan kita, oke? Oke, beda pandangan tidak memaitkan hati kita. Tuhan memberkati, selamat. KKR apa impartasi ini? Paradigma lama. Ya sudah, enggak apa-apa. Oke, silakan istirahat kalau mau kencing.